Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada minggu ini kita akan membahas tentang front end chart gitu ya. Jadi pada bagian ini kita akan memodifikasi front end kita dengan tujuan untuk membuat katalog produk, lalu kita akan tambahkan juga fitur e-commerce pada umumnya, yaitu fitur chart keranjang gitu ya. Yang pertama, langkah kerja pertama, kalian download dulu template di ULS, sudah kami sediakan di ULS. Lalu yang kedua, kita akan ekstrak, lalu kita akan sesuaikan layoutnya, kita masukkan ke dalam foldernya masing-masing. Lalu yang ketiga, kita buat routingnya. Yang keempat, kita memodifikasi template-nya. Untuk chart ini kita akan lebih banyak bermain-main dengan session gitu ya. Mungkin kalau pertama dulu saya pikirnya kalau kita pakai chart berarti kita full pakai database, jadi kita simpan datanya di database untuk keranjangnya. Cuman kita juga bisa memanfaatkan chart session. Jadi kalau misalkan kita sudah menambahkan produk gitu ya, nanti misalnya kita buka di browser lain harusnya hilang karena kita nyimpannya di session. Menjadi lebih ringan dan tidak berat juga gitu ya. Lalu yang kelima, kita akan finalisasi pembelian. Yang pertama, kita kenali siapa yang membeli dengan cara harus login dulu, ada autentikasinya dan otorisasinya. Lalu kita memunculkan kembali hasil pembelian sebagai konfirmasi, lalu ada finalisasi pembelian. Nah ini ya, nanti di ULS kan ada frontend.zip, berarti satu folder resource frontend. Nah nanti kita sebar, jadi ada yang chart sama produknya kita buat folder dulu frontend, lalu ada frontend.py kita masuk ke dalam folder layout gitu ya. Kita download dulu, ini sudah saya download. Saya bukakan dulu. Nah ini ya, ini sudah saya download frontend.zip. Ini saya ekstrak dulu aja di sini, baru saya pindah-pindah. Nah nanti akan ada frontend.css. Frontend.css kita cut, kita masukkan ke dalam frontend CSS, kita masukkan dalam folder public CSS. Nah, kita paste di situ ya, di dalamnya public CSS. Lalu selanjutnya ada folder resource frontend. Nah ini ada folder layout, ada frontend.page, kita cut, kita masukkan di my bakery resources views layout yang ada S-nya. Nah, kita masukkan ke situ ya. Lalu selanjutnya ada lagi views, ada chart sama produk. Kita cut, kita masukkan ke dalam resources, views, lalu kita buat folder baru ya. Kita kasih beri nama front. Nah, jadi dalamnya views kita buat folder baru front end. Lalu kita ekstrak untuk chart sama produknya. Lalu di folder layouts ada frontend.build-nya. Lalu di public CSS ada frontend.css. Nah, jika bahan-bahan sudah kita ekstrak, kita akan mulai ke Visual Studio Code-nya. Sebentar. Nah, ini ya. Pertama saya buka terminal dulu. Saya serve dulu ya. PHP Artisan. Masih loading. Kalau sudah, kita sambil cek di browser. Refresh. Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita akan buat routing dulu ya. Jadi step pertama kita sudah menambahkan template-nya, kita sudah ekstrak, lalu kita akan membuat routingnya dulu. Routing yang pertama kita buat, saya taruh di paling atas saja. Jadi kita akan manfaatkan layout yang sudah kita ekstrak tadi. Kita buat root get yang pertama slash seperti ini, kita lempar ke product controller index. Oke, kita kasih nama ini. Lalu yang di bawah sini kita matikan saja. Karena kita sudah buat ini, kita
buka product controller juga. app addb controller product controller. Di paling bawah kita buat function lagi, public function front index tanpa parameter. Dia akan menambahkan semua produk internal produk all. Kalau sudah, dia akan return ke view yang kita buat tadi, ada di front end dot product. Kita kirim juga $product. Ya, jadi ada di folder resource, lalu views, lalu ada di front end produk ini yang sudah disiapkan di WLS. Kita pertama buat itu dulu. Jadi kita akan menampilkan halaman awalnya langsung ke front index tadi. Kita lihat di browser ya. Saya refresh. Ini ada error layout not found di product.blade. Oke, kita lihat di product.blade. Externnya dia berarti ke layout pakai s dot front dot front. Kita save, kita coba lagi. Ini adalah tampilan awal dari template yang sudah disediakan di WLS. Nah, kalau ini kan kalian lihat ya, ada produk name, lorem ipsum, dan lain-lain. Kalau kalian terus ini ada juga tombol chart, nah, ini sudah disediakan di template-nya. Nah, ini kita sesuaikan dulu ya. Tampilannya kita tarik dari produk. Kita coba tarik dari produk, berarti yang kita modifikasi adalah mulai dari line 11 sampai line 21. Ini kita ubah, jadi dia akan looping for each dari yang sudah dikirim di sini ya. Dia ngirim produk. For each $products as produk tanpa s. Nah, ini saya loopingnya products. Saya beri s produk juga, tapi tanpa s. And for each di sini. Di bawahnya nanti nggak pakai. Yang pertama produk name, kita pakai $product panah nama produk. Kalau nggak salah seperti itu ya, kita coba lihat database dulu. Toko rotiku produk. Oke, nama produk betul. Lalu selanjutnya berarti ada, nah ini saya kasih view toko web, kita kasih keterangan $produk deskripsi. Karena di database belum ada, nanti kita coba tambahkan manual. Nah, bisa kan deskripsi ini panjang-panjang ya. Kita bisa pakai str string limit parameter pertama deskripsinya, stringnya, koma, dan mau dibuat panjangnya 50 kata gitu. Jadi Laravel sudah otomatis membatasi itu tadi. Lalu yang ketiga ada harga, rp titik. Kalau di database kita namanya harga jual. Kalau di KP9 mungkin agak berbeda sedikit ya. Ini harga jual sudah, kita coba dulu ya. Saya refresh. Undefined variable product nggak ada. Kita coba cek. Kita coba cek lagi di product. Oh sorry, compact ini yang kita kirim adalah string. Langsung string ya, bukan variabel. Kita save, kita coba lagi.
Nah ini ada donat gula dan kentang meses harganya sekian. Nah produk name yang di bawah ini nggak perlu ya, ini kan bawaan template, kita hapus saja. Di bawah ini nggak perlu, kita hapus. Nah deskripsi kita tambahin biar cepat, kita tambahin manual aja ya di sini. Kalau kalian mau pakai migration juga boleh. Saya tambahkan after harga jual, deskripsi bentuknya teks, boleh nul. Kita pakai lorem ipsum aja. Kalau sudah, saya query update product set deskripsi biar panjang. Kalau sudah seperti ini, kita coba lihat pada saat display produk. Ini dia kata-katanya sudah. Ini berarti kayaknya 50 kata, 50 huruf. Dia otomatis ada titik 3. Kalau sudah ini berarti kita juga butuh fotonya. Kita sudah punya foto di field image. Jadi tinggal kita panggil aja. Image-nya dia manggil asset image dollar produk. Kita kasih width-nya, height-nya deh. Height-nya misalnya 300. Ini 300, kita coba lihat. Kurang. Kita kurangi aja jadi 150. Nah ini hasilnya tadi. Kalau sudah seperti ini, berarti dia sudah ngambil dari database kita. Nah sekarang kita mau membuat untuk add to chart-nya. Jadi add to chart-nya kita fungsikan. Sebelumnya kita buat dulu untuk routingnya. Berarti di web.php kita buat lagi. Misalkan kita mau pakai get add to chart. Dia perlu parameter ID produknya. Dia akan dilempar di product controller. Kita kasih fungsi namanya add to chart. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah buat routingnya, berarti sekarang kita taruh di produk. Nah ini tombol add to chart-nya kita fungsikan. Berarti dia href-nya menuju ke URL add to chart dollar product ID. Nah seperti ini ya. Dia panggilnya add to chart dan dia perlu parameter ID. Kita save. Lalu jangan lupa juga kita buat fungsinya add to chart. Nah di product controller kita buat public function add to chart. Parameternya adalah $id. Oke, jadi pertama saya akan jelaskan dulu logiknya. Nah ini ya, jadi logika berpikirnya adalah yang pertama, nanti kita add to chart itu berarti akan mengambil produk ID yang dipilih. Lalu yang kedua dia akan mengambil JSON atau dia akan membuat JSON. Lalu dia akan ngecek dulu yang pertama apakah keranjangnya kosong. Kalau enggak, berarti dia akan menambahkan produk ID tersebut dengan kuantitas atau dengan jumlah belinya 1. Lalu kita cek lagi kalau misalkan keranjangnya sudah ada isinya, namun varian barang yang dibeli belum pernah ada di keranjang, maka sama, dia akan kuantitas belinya di plus plus juga. Jadi
Yang nomor 4 ini keranjangnya sudah ada, lalu barang yang mau dibeli juga sudah pernah dimasukkan, berarti nanti kita tinggal menambahkan kuantitasnya atau enggak jumlah belinya. Lalu yang terakhir, apabila keranjang sudah ada isinya namun barang yang kita tambahkan belum ada, ya berarti kita menambahkan barang baru dengan jumlahnya 1. Nah, ini ya, jadi kita akan buat seperti ini. Yang pertama, dia akan memanggil produknya dicari, lalu dicek dulu apakah setelah dia ngambil produk, harusnya dicek dulu ya, apakah produknya ini sudah ada atau belum. Dalam arti sudah ada di database atau belum. Cuman nggak apa, nanti kita tambahin sendiri. Lalu di line 22 ini dia akan memanggil session chart, lalu dicek apakah ada chart dengan ID produk itu. Kalau nggak ada, ditambahkan sama dia menggunakan nama, quantity, price, fotonya sesuai dengan produknya. Kalau tidak ada, kalau misalkan sudah ada, berarti nanti dia akan menambahkan kuantitinya saja. Caranya cuma seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pakai menggunakan session put, di dalam arti dia akan menambahkan session chartnya dengan array chart ini juga tadi. Jadi akan ditumpuk. Jadi yang pertama dia akan memanggil, dalam arti kalau nggak ada berarti dia akan membuat. Kalau ada sudah, dia akan menumpuk itu dengan proses data kita tadi. Jadi yang pertama dicek dulu apakah chart dengan ID tersebut tidak ada. Kalau beneran nggak ada, dia akan menambahkan produknya. Jadi kalau else-nya berarti kan lawannya. Jadi dia aslinya sudah ada, berarti tinggal kita tambahkan kuantitinya. Seperti itu kita akan coba buat langsung. Pertama kita buat dolar produk sama dengan produk find dollar ID. Gitu ya. Kita cek apakah produknya ada atau tidak. Kita beri if tidak ada produknya, kita kasih upload 404. Jadi dia nanti akan dilempar ke 404. Ini kayaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan, kita panggil chartnya pakai session get chart begitu ya. Lalu kita cek apakah nggak ada nih dollar chart dengan dollar ID. Ini dollar ID produk. Ini dollar ID produk. Apa nggak ada? Kalau nggak ada, maka kita akan buat array sendiri, dollar chart dengan key-nya dollar ID sama dengan array juga. Yang pertama name. Sorry, ini produk. Name-nya dia ngambil dari produk, nama produk, lalu koma, quantity. Quantity karena memang masih awal, berarti kita isi 1. Kalau ada price, harganya, kalau di kita pakainya harga jual. Lalu fotonya kita pakai field image. Nah, begini ya. Jadi kita panggil session chart, lalu kita cek apakah ada chart dengan key ID produk ini, session chart dengan key ID produk ini. Kalau nggak ada, ini pakai tanda seru, tidak ada, jadi dia akan membuatkannya. Jadi sesuai ada name, quantity, price, foto. Kalau ada, else, jadi ini kan kalau nggak ada. Nah, kalau ada, berarti nanti dia chart, dollar ID, lalu dollar
quantity tadi, tinggal di plus saja. Jadi dia nanti akan otomatis menambahkan quantity. Kalau sudah semua prosesnya ini, kayak ini masih tertampungnya di variabel chart ya. Baru nanti kita tumpuk lagi menggunakan fungsi session put. Dia akan membuat array chart, isinya adalah dollar. Jadi karena namanya sama, dia akan tertumpuk seperti ini. Kalau sudah, kita return redirect back. Kita kasih pesan produk tutor sukses. Nah, seperti ini. Untuk add to chart-nya seperti ini. Jadi dia akan ngecek dulu. Saya ulang lagi ya, karena memang logikanya ini agak bahaya. Kalau kita panggil session chart yang pertama, lalu yang kedua dia ngecek apakah nggak ada chart dengan ID produk tersebut. Oh iya, nggak ada. Kalau nggak ada, dia akan membentukkan array baru. Array chart dengan key-nya adalah ID produk itu sendiri dengan nama, quantity, price, foto sesuai dengan produknya. Tapi kalau sudah ada gitu ya, berarti tinggal kita panggil array chart dengan key-nya ID produk, lalu dengan key yang quantity kita plus. Kalau sudah semua prosesnya, kita masukkan lagi ke session chart menggunakan fungsi session put chart. Kita save. Nah, mungkin kita perlu itu ya, menampilkan dulu chartnya. Jadi kita copy, saya masukkan di front index chart session get chart. Kita coba ya, kita print r dollar chart. Kita save, kita coba refresh di Chrome. Misalkan saya nambahkan donat gula. Nah ini ya, berarti nanti ada array donat gula dengan key-nya 10, namanya donat gula, quantity 1, price-nya sekian, lalu fotonya 10 db. Lalu misalkan saya tambahkan lagi donat message. Nah ini array-nya jadi ada 2. Ada array key dengan 10, donat gula, key 12, donat message. Cuman tadi kan saya menyobanya pakai front index ya, saya pakai print r. Kenapa nggak dd? Karena kalau kita pakai dd, proses di bawahnya kan mati. Jangan saya cuma pengen ngecek aja, tapi saya juga pengen tetap terload dengan baik, jadi saya pakai print r. Ngetesnya sudah, berarti session kita sudah berhasil terisi. Sekarang saya akan coba saya dd deh, saya coba dd biar kita coba tahu hasilnya. Nah ini array-nya terbentuk ada 2 ID 12, ada name, quantity, price, foto. Ini ya. Jadi misalkan kita tambahkan lagi. Bentar, saya matikan dulu di nya. Saya refresh dulu di browser. Nah tadi kan sudah ada donat gula ya, kalau nggak salah 1. Kalau misalnya saya klik lagi add to chart, seharusnya donat gula menjadi 2. Saya nyalakan lagi, saya refresh. Nah ini ya, kuantitinya jadi 2 karena kita sudah plus. Oke, sepertinya sudah berhasil untuk chartnya. Sekarang kita membuat agar lebih enak, kita buat tampilannya. Matikan dulu sini. Tampilannya kita akan menggunakan, kita buat routingnya dulu ya. Kita buat routingnya dulu. Kita kasih nama chart gitu aja. Lalu ke fungsi chart. Nah di product controller kita buat lagi public function chart. Nah nanti dia akan kita routingkan menuju ke front end chart tadi.
yang kita sudah ada di folder front end, sudah ada chart. Return view front end chart. Ini ya, kita coba di Chrome. Oh gini, add to chart, langsung manual dulu deh. Chart. Layout not found, chart.blade. Oke, mungkin seperti tadi. Chart.blade, nah ini harusnya layout dot front end. Refresh. Nah ini sudah ada template chartnya, tinggal kita loopingkan session kita tadi. Karena itu bentuknya session, jadi kita nggak perlu ngepassing apa-apa dari controller ya. Jadi controller cukup seperti ini. Di front end .chart-nya, di chart.blade-nya baru kita akan manggil session. Nah tadi kan sudah ada session, nah kita akan namakan chart. Kita coba dd dulu aja. Kita buka PHP, lalu kita dd. Untuk dd langsung kita dd session get chart. Nah ini bentuknya array. Karena ini bentuknya array, ini beda, bukan std class. Berarti kalau misalnya kita mau looping, jadi kalau misalnya kita mau melooping, kita panggilnya bukan pakai panah, tapi langsung pakai key array-nya. Tinggal kita looping di sini ya, di for each, kita for each session get chart. Nah, kita kalau misalkan aja kita bisa cek kayak gini. Misalkan get chart kita for each, kita kasih nama misalkan apa ya, detail. Ini bisa. Jadi dia nanti akan langsung memanggil, unexpected undefined. Oh sorry, for each nya belum saya tutup tadi. And for each. Nah ini array ya. Kalau misalnya kita klik details, jadi dia akan ngelooping, lalu dia akan membaca langsung dalamnya. Nah kalau misalnya kalian mau ngambil key-nya, itu bisa juga. Caranya adalah kita for each seperti ini, lalu kita kasih key panah details. Nah, jadi selain kita nanti dapat detailsnya, details data yang dalam tadi, yang nama, quantity, produk, kita juga akan mendapatkan key-nya. Key-nya itu ID produknya di 10, 12 gitu. Jadi kita bisa pakai key panah details. Jadi kayak gini aja nggak apa. Lalu kita modifikasi dulu agar sesuai tampilannya. Yang pertamanya ada produk 1 berarti nama ya. Kita panggilnya $details name. Kalau misalnya kita lihat di controller name. Jadi kita manggilnya bukan fieldnya produk ya, tapi sesuai dengan isinya session tadi kita settingnya apa, name, quantity, price, foto gitu ya. Lalu ada juga deskripsi tadi nggak kita isi, kita kosongnya aja. Lalu ada harga ya, ada price, RP, kita isi price. Nah value-nya tadi kan kuantitinya di key-nya quantity. Ini harga juga. Subtotal sih. Berarti dia price dikali dengan quantity. Nah seperti ini ya, ini kurang lebih seperti ini. Jadi ada name, price, quantity. Kita coba refresh. Oke, sorry, ide-nya masih. Nah ya, sudah ada donat gula, donat meses, kuantitinya 2. Misalkan saya kembali, saya tambahkan lagi donat gula.
Saya masuk ke chart. Nah, donat gulanya jadi 3. Lalu harganya ini saya kalikan. Ada yang kurang yaitu foto. Kita tambahkan dulu untuk fotonya. Berarti kita pakai image-nya, asset, image. Nah, kita kan kemarin pakai folder image. Lalu dollar details. Kita tadi di sessionnya kita pakai nama foto. Ini agak bahaya ya, buka tutup kurung, buka tutup kurawal, kadang ada yang kelewat. Lalu kita kasih width-nya 100 saja, width-nya juga 100. Nah ini ya, untuk kurang lebih contohnya akan menjadi seperti ini. Jadi tadi setelah kita berhasil menambahkan di sessionnya, kita looping sessionnya. Nah, di atas ini ada juga untuk chartnya. Ini mungkin summary chartnya. Jadi misalnya kita punya, kita tambahkan aja banyak. Kita tambahkan kuis jujur, kita tambahkan kuis piku, kita tambahkan lagi versi 2. Kita akses chartnya, kuis pikunya 2. Nah, seharusnya nanti di atas ini muncul 2 produk. Kalau coding ini ada di layoutnya. Berarti kita masuk nanti ke layout front end. Di front end kita cari untuk yang looping tadi, ada Sony. Kata kuncinya ada Sony. Kita search aja Sony. Ini. Berarti nanti kita meloopingnya di sini. Kalian cari aja nanti Sony di SC gitu ya, sesuai dengan template kalau ketemu. Berarti nanti kita melooping datanya di sini. Dan kita looping lagi-lagi session, jadi kita nggak perlu passing apa-apa dari controller. Kita copy aja dari chart. Kita copy. Oh iya, sorry, tadi yang di chart saya kembali lagi ke chart ya. Tadi ada yang kurang, yaitu harusnya ada subtotal. Ada subtotalnya. Berarti kita tambahkan dulu subtotalnya. Saya buat dulu dollar total 0. Lalu di setiap loopingannya ditambahkan dollar total sama dengan dollar detail price dikali dollar detail quantity. Lalu juga sebelum dia looping kita juga beri if aja di atas, if di atasnya for each langsung, if ada session chart, baru dia akan melakukan fungsi-fungsi. Kita menghindari error ya. Jadi kalau misalnya nanti nggak ada session chart, dia tiba-tiba looping error. Kita sudah tambahkan nih total, berarti nanti di sini kita juga tambahkan totalnya RP dollar total. Di sini juga total dolar RP dolar total. Kita coba di browser, refresh. Nah ini totalnya ya. Oke, jadi selanjutnya kita kembali lagi untuk mengubah yang di sini tadi. Berarti kita di front end sama ya, kita copy aja dari yang di chart, mulai dari total sampai. Jadi kita if kan dulu, apakah ada session chart. Kalau ada baru kita for each and for each and. Nah, nanti kita copy salah satu aja di dalamnya sini, di dalam looping. Nah, setelah itu kita tetap butuh totalnya. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian di Chrome, nah ini kan totalnya di atas ya.
Ini mungkin agak bisa aja, cuman agak sulit ya. Kita harus looping dulu. Jadi totalnya nanti akan saya pindah ke bawah. Jadi biar pada saat looping dia sekalian nyimpan totalnya, baru nanti di bawah dia tampilkan total. Nah, kita sudah punya variabel total, berarti di sini kita tinggal panggil aja kayak gini. Repeat total. View. Nah, tapi misalnya kita punya 10 produk, saya pengennya cuman yang tampil paling tidak 4 produk aja. Gitu ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai apa ya? Misalkan kita pakai if. Jadi kita pakai pancingan. Saya buat dolar nomor, saya kasih 0. Lalu setiap dia looping, nomornya akan bertambah. Dolar nomor plus. Nah, saya akan menampilkan chartnya ini tadi, karena saya tetap butuh totalnya semua produk. Biarkan dia ngelooping semua produk yang chart kita, biar totalnya bertambah. Cuman, untuk menampilkan row-nya, saya if dulu. If dolar nomornya kurang dari sama dengan 2, kita coba 2. And if. Jadi, dia akan menampilkan div ini tadi, kalau loopingnya di bawah 2, dalam arti looping pertama dia muncul, looping kedua dia muncul, looping ketiga dia sudah nggak masuk if. Jadi dia nggak muncul, cuman totalnya akan tetap bertambah karena kan kita mentotalnya di luar if. Kita save, lalu kita coba lihat di roomnya. Nah ini ya. Nah, kita hapus dulu deh yang nggak penting tadi. Jadi di sini sudah ada total, yang bawah ini nggak perlu ya, Vivo nggak perlu, Lenovo nggak perlu. Nah di VO-nya juga ada URL chart untuk langsung lempar ke chart. Kita sesuaikan dulu deh namanya. Kita sesuaikan namanya. Details name. Ini Sony ini namanya. Lalu ini harganya. Price. Ini quantity jumlahnya. Quantity. Lalu ada juga foto. Saya ngambil dari sini. Asset image. Nah untuk width-nya saya kasih 50 deh, cukupkan ini kecil. Name, price, lalu quantity. Foto juga sudah. Kita coba refresh lagi. Chart. Nah ini ya, sudah download gula dan meses. Sudah gula dan meses. Nah, totalnya 13.874. Misalnya kita lagi ada di depan nih, kita lagi ada di halaman depan, kita buka chart, masih ada kok mau view all, dia akan dilempar ke menu chart. Nah cuman ini kok 3, padahal kita punya produknya 1, 2, 3, 4, kita punya 4. Nah, kita bisa manfaatkan fungsi mana dia codingannya chart page-nya 3 ini untuk codingan jumlahnya. Kita kasih aja size of session get chart. Kayak gitu ya. Coba kita refresh dulu. Nah, ini 4 sudah sesuai. Oh, cuman di sini ada lagi, kita tinggal tambahkan lagi aja codingnya. Size of session chart, kita copy di mana tadi, seperti itu ya. Misalnya kita coba tambahkan lagi tadi apa yang roti keju. Nah jadi chartnya 5. Saya view all. Nah ada roti keju. Lalu roti sosis tadi sudah. Oh belum, roti sosis. Nah pada minggu ini kita akan membahas itu sih, kita akan mendalami sebenarnya di session-sessionnya. Jadi bagaimana caranya kita memanfaatkan session get, session put seperti itu ya. Ini ada juga kita bisa menghapus, kita merubah quantity, itu kalian bisa pakai Ajax. Nah ini sudah mulai bermain-main sama Ajax, cuman sebenarnya kita nggak membahas ini. Seperti itu.
Lalu selanjutnya kita masuk ke check out nih. Ini dia, ini UI terkait tampilan chart tadi. Ini sudah sesuai sama dengan yang kecil tadi. Ini tadi sudah oke, katalog. Ini tadi kita sudah juga ini untuk chartnya. Nah, sekarang kita untuk finalisasi. Nah, itu adalah check out. Adalah bagian terpenting di mana memiliki aturan ketat. Jadi kita nggak bisa asal check out aja. Kita harus yang pertama harus terautentikasi. Jadi harus login dulu ya. Dan yang kedua harus memiliki akses sebagai member, bukan pegawai, apalagi owner. Maka implementasinya, poin yang pertama kita akan membuat root checkout, lalu untuk submit checkout. Nah, untuk root checkout ini, line yang 20, line ke-20, nanti mungkin akan saya langsung jadikan satu di chart.grid ya. Kalau misalnya kalian membuat halamannya sendiri juga boleh, cuma nanti mungkin untuk minggu ini saya buat langsung di chart.grid. Lalu yang line 21 submit checkout untuk menyimpan checkoutnya. Lalu poin kedua, kita harus menggunakan gauge and policy. Ini menggunakan pada controller untuk method authorize. Jadi kita harus ngecek apakah dia member atau enggak. Pada kasus ini kita letakkan pada file transaksi controller. Ini langsung gitu ya. Langsung implementasinya kita langsung implementasi saja. Nah, jadi nanti untuk checkoutnya saya akan tambahkan tombol sini langsung untuk submit checkout. Jadi seharusnya ada halaman sendiri untuk checkout verifikasi begitu ya. Cuman agar singkat, jadi akan saya tambahkan di sebelah kanan sini. Saya tambahkan dulu ya tombolnya. Sorry, kita buat dulu routingnya. Jadi kita buat routingnya dulu. Submit checkout. Kita buat submit checkout. Nah, untuk submit checkout kita manfaatkan controllernya transaksi. Transaction controller. Oke. Nah, karena harus autentikasi, berarti submit checkout ini harus ada middleware out-nya. Kita bisa langsung kayak gini. Middleware out. Bisa kayak gini, atau kita pindahkan aja dia ke middleware out yang sudah kita buat kemarin. Kalau kemarin saya masukkannya di supplier ya. Nah ini ya, di group out kita bisa taruh sini. Nah, jadi dia sudah otomatis ada di grupnya middleware out. Seperti itu, kita sudah buat routingnya. Sekarang saya akan tambahkan dulu tombolnya di chart.grid. Nah, jadi saya akan tambahkan di sebelah kanan. Scroll ke bawah, nah ini kita tambahkan lagi aja TD. Oh kita copy dulu saja continue shopping. BTN nya kita ganti warna primary aja. BTN primary, lalu ini root, dia submit checkout. Nah kayak gini. Coba tampilannya di Chrome, refresh. Nah continue shopping, cuman kok panahnya ke kiri. Kita ganti dulu. Kita ganti panahnya ke kanan. Refresh. Continue shopping. Jadi nanti dia langsung ke submit checkoutnya tadi. Oke, kita sudah buat rootnya. Nah, selanjutnya kita buat itunya dulu ya, buat apa? Fungsinya dulu di transaksi controller submit checkout. Oke, kita lihat di app controller transaksi controller.
dapat public function, nggak perlu parameter apa-apa. Nah, yang kita perlukan itu adalah otorisasinya. Kita pakai nanti this authorize check member, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita harus buat dulu gate-nya. Kita buatnya di policy, sorry, bukan ini, untuk policy kita buat di out service provider, out service provider. Nah, ini kita buat gate-nya dulu. Kita kasih nama check member. Oke. Kalau kita pakai lempar ke check member, nah ini kan tapi supplier policy ya. Kita buat sendiri aja. Kita buat khusus, yaitu kita kasih nama member policy. Kita buat dulu ya polisinya. Kita tambahkan terminal PHP artisan make policy member policy. Oke. Kalau sudah ada, nanti akan terbentuk member policy di sini. Nah, ini saya copy dari supplier, ada response. Jangan lupa kalian pakai use response juga di member policy. Lalu ada apa lagi? Oke. Kita copy. Kita kasih nama tadi apa? Check member. Check member. Dia sebagai member. Kalau belum, kita kasih pesan. Anda harus mendaftar member terlebih dahulu. Ini materi minggu lalu ya. Jadi kita buat otorisasinya. Saya kasih nama check member. Berarti kita harus buat gate-nya dulu dengan nama check member. Lalu kita mau melempar ke policy mana? Lalu di fungsi apa? Saya samakan check member nama fungsinya. Lalu saya buat policy baru. Saya beri nama member policy. Nah, baru dalamnya sini saya cek kalau misalnya dia sebagai member. Oke, kalau enggak dia harus daftar dulu. Selanjutnya kita bisa menambahkan redirect to ya di folder-folder ini tadi. Kalau misalnya kita mau custom per akses, maka override redirect to dengan fungsi berikut. Pengubahnya ada di 3 file, dari login, ada register, ada redirect, if authenticate. Nah ini untuk yang di login controller. Ini langsung kita itu aja, kita praktek. Jadi kita masuk ke login controller. Kita cari login controller, out, login controller. Ini. Kalau sudah, nah ini kan dari direct to. Kita buat aja function public function redirect. Jadi dia akan mengoverride dari variable ini tadi. Nah, cuman nama fungsinya harus benar-benar sama ya, redirect to. T-nya besar ya T-nya besar. Nggak boleh, nggak. Jadi dia case sensitif. Nah, nanti untuk fungsi yang ini kita matikan aja. Kita matikan, baru kita di sini. Jadi misalkan redirectnya mau kemana? Kita tamu dulu role, dia akan manggil out user. Nah, ini untuk user yang login ya. Kalau yang login ada default sebagai. Ya kita if atau kita pakai switch juga bisa. Kita switch role dan itu enggak otomatis switch
adalah role. Kalau misalnya dia owner, jadi kita kembalikan ke supplier. Kalau misalnya dia pegawai, jadi dia akan misalkan dikembalikan ke produk. Kalau misalkan dia sebagai member, kita akan lempar ke checkout. Misalnya. Lalu defaultnya dia akan lempar ke home. Ini. Jadi dia akan ngecek dulu role-nya yang sedang login ini apa. Kalau nggak ada, berarti dia akan defaultnya dilempar ke home tadi. Nah, lalu selanjutnya kita juga ubah di gitu ya, di redirect if authenticated. Nah, itu ada di app http middleware redirect if authenticated. Defaultnya di sini, jadi dia akan nge-redirect ke root service providernya biasanya home. Ini kita matikan, kita panggil copy aja dari sini. Nih, copy sama. Kita akan manggil dulu role-nya apa. Sudah kita cek. Kalau sudah, kita buat tampilan checkout-nya kita nggak usah tampilannya. Kita langsung submit. Cuman karena ini sudah ya, kita sudah masukkan ke dalam grup out, jadi seharusnya pada saat kita submit dia kelempar ke login dulu. Kita coba aja. Kita refresh. Continue shopping. Sorry, ini kata-katanya salah lagi. Kita rubah dulu di chart.blade. Kita rubah jadi checkout. Nah ini ya, berarti sudah ada. Saya beli donat gula, donat meses, kue cucur, kue spiku, roti keju, roti sosis. Checkout. Ini harus login dulu, karena di database kita belum punya untuk yang role member, berarti kita ganti dulu. Kita register. Nah ini perannya kita tambahin, ada owner, ada karyawan. Ini kan seharusnya nggak mungkin ya owner karyawan yang bisa daftar. Ini untuk materi, keperluan materi. Kalau misalkan di project beneran ya nggak boleh. Kita tambahkan di out register.date. Kita cari peran. Ini saya copy paste, saya tambahkan member, value-nya member. Oke, save. Ini kita daftar. Kita kasih nama member 1 perannya member, passwordnya 1234678. Register. Oke. Nah tadi kenapa kok dia expire, karena kita tadi belum ganti di apa namanya, di register. Sorry, contact front end.bit. Kita lihat front end.bit. Oh ini ya, jadi size off-nya tadi kadang karena kan nggak ada chartnya, nggak ada session chart, jadi dia error. Jadi kita harus if dulu. If ada session chart, dia akan count. Else saya isi 0. And ini dia. Kita refresh, masih error. Nah ini untuk yang bawah. Jadi saya copy aja. Size of nah.
Sudah save, kita coba lagi, refresh. Nah ini ya, kita login dulu, loginnya pakai member 1@gmail.com, checkout. Nah ini kan lihat lembarnya ke checkout. Karena belum checkout, kita tambahkan dulu chartnya, donat gula, donat kentang, donat meses, lalu kuis piku. Lalu saya lihat fullnya, lalu setelah itu kita coba checkout, submit checkout. Masih kosong ya, masih kosong, berarti baru kita coba tambahkan di, ada di mana tadi, sorry, transaksi controller. Nah submit checkoutnya memang masih kosong. Lalu ini hanya untuk cek member, ketika memang munculnya kosong berarti dia nggak ada deny-nya, berarti memang benar. Oke, untuk submit checkout pertama kita harus ini menggabungkan beberapa materi. Yang pertama, memanfaatkan Eloquent relationship yang pernah kita buat, lalu yang kedua submission dengan Eloquent, lalu yang ketiga submission dengan many to many. Ini sudah ada link referensinya juga. Nah, yang digunakan untuk submission ini yaitu model transaksi, lalu controller transaksi, lalu model produk. Nah, ini yang pertama ada data transaksi sesuai di database kalian. Ini kita tambahkan total. Kita tambahkan total di transaction, kita tambahkan total. Ini tambahkannya manual dulu. Transaction date, kita tambahkan total. Kita pakai itu aja, pakai double, boleh nul. Oke, selanjutnya ini untuk transaksi. Yang kedua untuk junction table-nya, product transaction. Ini awalnya hanya sampai quantity. Pada kasus ini kita tambahkan subtotal. Oke. Tapi kok di KP kita seharusnya sudah ada harga sih. Harus ada harga produk ya, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan aja subtotal. Double boleh. Nextnya adalah, oke udah itu aja ya. Perlukah kita menggunakan form inputnya? Nggak perlu, karena memang semua datanya sudah ada di session sama out, jadi kita tinggal manfaatin data itu aja. Nah, ini untuk submissionnya. Pertama, langsung kita ambil chartnya dulu, baru kita ambil usernya, baru kita insert di transaksi, kita insert di insert produk. Nah, insert produk ini nanti kita akan manggil di model transaksi controller. Oke. Nah, nanti di model transaksi controller seperti ini. Jadi insert produknya kita insert dulu satu-satu di tabel junction tabelnya. Lalu karena dia mereturn total, ini kan sekalian dia nginsert apa, menambahkan total. Makanya di controllernya total harganya dia ngambil dari fungsi ini. Seperti itu, mungkin diambil dari slide sebelumnya. Oke, mengambil seluruh data produk yang di chart. Nah, karena dia mengirimkan parameter chart tadi. Jadi chart yang ada di controller tadi kan ditampung, lalu kita panggil fungsi di model, lalu kita passingkan data session tadi. Kalau sudah total harganya, baru field total yang barusan kita tambahkan di database kita update. Jadi kita save. Jadi kalau misalnya kita buat baru, lalu kita save seperti ini, dia akan mengembalikan ID. Jadi dia langsung otomatis dapat ID setelah di save. Nah, seperti itu ya, kita coba langsung ke praktek. Jadi step pertama kita masuk ke transaksi controller sudah. Di sini kita tampung dulu chart. Dia ambil dari session chart. Product controller.
Lalu ada dollar user juga, ngambil dari out user. Nah, lalu kita tambahkan dulu, kita buat variabelnya dollar $t gitu ya, new transaction. Nah, baru $t panah, ada kalau database kita transaksi itu apa? Ada customer ID. Oke. Customer ID sama dengan dollar user panah ID. Nah, sebelumnya kan ini yang login pakai tabel user ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, customer ID nanti akan saya ubah dulu. Strukturnya saya ubah relation view. Awalnya dia ke tabel customer, saya ubah khusus untuk kasus ini saya ubah ke user. Nah, lalu kan awalnya memang customer ID itu kita bedakan, lalu user ID ini adalah kasirnya. Nah, ini karena untuk kasus ini dia e-commerce nggak ada kasir-kasiran, jadi kita ubah aja boleh nol. Karena ini kita nggak bisa ngisi user ID-nya, kan kita nanti kosong. Jadi seperti itu, customer ID akan kembali lagi koneknya ke tabel user. Seperti itu, customer ID sudah, lalu transaction date. Transaction date. Nah, ini kita pakai Carbon. Carbon itu bawaan dari Laravel untuk mengolah waktu tanggal. Itu ini tuh sebenarnya sama aja kayak gini. Ini sama aja kayak kita pakai date DMD. Ini sama aja. Cuman yang Carbon tuh ini misalnya kita mau tahu tanggal kemarin, mau tanggal besok, itu gampang. Ya sudah ada fungsi yesterday, fungsi tomorrow. Jadi nggak apa, kita biasakan aja pakai Carbon. Kalau sudah kita save. Nah, kalau di save ini dia akan mengembalikan ID. Jadi kita bisa langsung manfaatin. Kalau misalnya kita lihat di database, customer ID sudah diisi, user ID nanti kita kosongi total. Nah, total ini yang belum kita isi. Transaction date sudah, totalnya belum. Jadi kita harus tambahkan total. Total harga sama dengan kita panggil fungsi insert product dengan parameter pertama chart, lalu parameter kedua user. Dapat dari mana insert product? Kita tambahkan di model transaksi. Jadi kita masuk ke app http transaction.php. Kita buat public function insert product dengan parameter chart dan user. Nah, kalau sudah seperti ini kan dia manggil di sini. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti dia istilahnya sudah membawa identitasnya data yang sudah kita tambahkan tadi. Gitu. Kita buat variabel total 0, lalu kita for each ya, for each dollar chartnya tadi s dollar key dollar details. Nah, key-nya tadi apa? Key-nya itu adalah di produk. Jadi misalnya kita lihat lagi di itu ya, product controller. Nah, ini kan kita key-nya pakai ID. Key-nya kan pakai ID. Nah, itu jadi key. Lalu detailnya itu ya ini, isinya. Kalau misalnya kita tadi DD, kan bentuknya ID-nya dulu, key-nya baru isinya. Nah, itu gunanya di situ.
untuk kita mendapatkan key-nya, itu ID produk. Terserah ini bisa kita namain apa aja. Yang penting sebelum panah ini adalah key, setelahnya details. Kalau misalnya kalian pakai S seperti biasa gini ya bisa juga. Cuman kalian nggak bisa dapat ID produknya. Sedangkan di junction table kita butuh ada ID produk. Biar nggak yang saya kasih nama ID produk. Dapat dari array atau key dari details. Nah, seperti ini. Lalu yang pertama kita lakukan, kita tambahkan dollar total plus sama dengan dollar details. Nah, kita mau ngambil detailsnya, jadi kita pakai yang details. Price kali dollar details quantity. Lalu kalau sudah di itu kita return dollar total. Nah, cuman kan kita di sini nggak cuman mau menambahkan atau nggak mendapatkan total harganya. Kita juga ingin menginsertkan data-data yang ada di chart ke junction table, yaitu kalau di kita namanya product transaction ya, product underscore transaksi. Ini sudah saya urutkan berdasarkan transaksinya 1, 2, 3, 4. Lalu di transaksinya juga masih ada 4 ID aja. Nah, harapan kita berarti kalau misalnya ada transaksi baru tadi berhasil terinsert ID 5, berarti nanti ada produk banyak untuk ID 5. Caranya, kita bisa memanfaatkan untuk menginsert ke junction table dengan fungsi attach. Nah, kita pakai $this panah produk panah attach. Nah, pertama di sini dapat dari mana? This itu adalah ya fungsi tadi kan dipanggilnya dari sini $t ini tadi. Nah, jadi dia sudah otomatis membawa atribut-atributnya. Jadi nanti di produk ini dia sudah otomatis bisa membaca ID transaksinya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di junction table kan dia ada produk ID, ada transaksi ID. Kalau produk ID bisa kita dapat dari sini kan. Jadi kita coba passingkan $ID produk. Lalu untuk field lainnya kita isi quantity. Quantity-nya kita pakai details quantity. Saya enter lalu yang kedua koma, ada juga di junction table saya ada harga produk price, lalu ada juga subtotal. Berarti price dikali quantity. Nah, kalau di junction table kan kita sudah ada ID produk, ada quantity, ada harga produk, ada subtotal. Di transaksi dapat dari mana? Ya dapat dari sini tadi, this ini tadi. Kok bisa gitu? Karena lagi-lagi saya ulang, di transaksi controller kita memanggilnya sudah pakai $t, yang itu adalah transaksi baru kita panggil fungsinya. Nah, karena dia setiap nge-save ini dia sudah menghasilkan ID barunya, dia kan sudah new. Kalau sudah seperti ini berarti dia sudah otomatis dapat mendapatkan ID transaksi, ID produk dapat dari key-nya array tadi, lalu isinya mendapatkan kita dapat dari details. Jadi dia pada saat di looping ini dia total harganya serta menginputkan ke junction table. Kalau sudah di sini kita kembali lagi ke transaksi controller. Nah, di sini kita sudah dapat total harganya, berarti T panah total sama dengan total harga. Baru kita save lagi. Save yang di sini adalah save untuk update. Ini untuk save untuk updating. Kalau sudah
kita redirect ke home. Mungkin jangan ke home dulu ya, ke dashboardnya sudah. Jadi untuk link yang sudah kita save, kita coba dulu ini ya. Jadi hasilnya nanti ada datanya. Kita coba kembali ke chart. Nah ini ada 4 chart, ada 4 apa ini ya, 4 data. Coba kita tambahkan dulu. Dan gulanya kita tambahin lagi 3. Dan gulanya 3. Kita check out. Oke, ada error yaitu out not found di transaksi controller. Oke, kita tambahkan dulu di transaksi controller, kita di scope paling atas menambahkan use out. Nah, kita juga tadi pakai carbon, jangan lupa kita pakai use carbon C besar carbon. Ini kita coba lagi. Nah, ini sudah kembali ke home. Kita coba lihat database. Nah, ini sudah tertera, ini ID 5. Nah, sudah ID-nya 0, betul, totalnya 387, betul. Nah, ini sudah terisi dengan baik. Ini yang 3 ini sepertinya harusnya donat gula. Transaksi ID. Oke, sudah berhasil. Cuman chartnya kok masih ada, source-nya kan kosong. Nah, itu tinggal kita hapus sessionnya. Kita pakai session lalu forget chart. Kita coba lagi ya. Ini langsung kita check out aja. Nah, chartnya jadi 0. Oke, itu tadi untuk menambahkan dan menyimpan chart. Jadi kita sudah belajar juga sessionnya, kita belajar session put, session get, lalu kita belajar juga untuk input ke junction table. Oke, nextnya kita akan implementasi untuk customer area. Nah, untuk implementasi customer area. Jadi kita akan memodifikasi view home sebagai customer area. Kita gunakan kembali view yang merupakan hasil scaffolding dari autentikasi Laravel tadi. Nah, pada mulai kan home untuk dummy aja ya, dummy view. Lalu kita modifikasi dengan harapannya tampilnya seperti ini. Ada riwayat transaksinya. Oke, kita coba lihat dulu untuk home-nya. Kita slash home. Nah, memang tadi harusnya tuh lari ke sini ya. Jadi kita redirectnya pada saat berhasil, kita redirectnya ke home. Nah, home ini tadi yang maunya dimodifikasi sesuai dengan PPT tadi. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya mirip-mirip kayak produk.p tadi, cuman bedanya yang ditambahkan ada riwayat transaksi. Nah, jadi kita close dulu ya semuanya. Pada view front end product kita copy, kita copy lalu kita tambahkan di plate-nya. Nah, cuman kita nggak perlu isinya, kita hapus. Nah, ini bawaannya dari Laravel yang kontainer ini kita cut. Atau nggak usah gini. Yang home biarin dulu. Nah, cuma bedanya yang awalnya layouts.app kita pindah ke layouts.front. Ya, layouts.frontend. Udah gitu aja. Kita cuma ngubah extendnya aja. Coba hasilnya. Nah, ini ya. Sudah otomatis ada chartnya tadi. Lalu your login-nya kita ubah agar tampil riwayat transaksi. Kita ubah, kita tambahkan dulu. Nah, kita di sini ganti ya, kita ganti record body-nya. Kita kasih A1.
riwayat transaksi. Nah, lalu ada tabel, kita pakai tabel sesuai dengan slide-nya. Pertama ada kode, ini kode transaksi. Lalu ada waktu transaksi, ada total, ada detail. Nah, berarti kita juga perlu memanggil transaksi di home controller. Berarti kita masuk ke home controller. Home controller, sebelum ke home dia manggil transaksi. Saya ambil transaksi di transaksi, kita ambil all aja ya. Lalu kita kirim compact trans. Kalau seperti ini kita tampilkan di home.bat-nya. Kodenya itu kita pakai ID. Oh ya, sorry, di looping dulu. For dollar trans as dollar and for each. Kodenya kita pakai ID. Kalau ada waktu transaksi, transaction date, lalu ada totalnya tadi total, lalu ada view. View-nya, oke, kita pakai href. View. Kita kasih class button ya. btn info. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Sorry, saya lupa menambahkan class table. Kita save, kita coba lagi. Nah, sorry, nggak usah pakai border. Oh, aja. Nah, ini dari tabel transaksi kita. Nah, untuk view-nya, kita bisa manfaatkan fungsi show dari transaksi. Ini kalau misalnya kita lihat PHP artisan root. Ini ada transaction, kita bisa pakai show. Bagi yang kita kirim namanya transactions, kita pakai root transactions.show, yang kita kirim ID. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita harusnya memanfaatkan fungsi show di transaksi controller. Kita lihat transaksi controller, fungsi show. Nah, ini kita coba langsung dd dollar transaction. Ini kan dia sudah langsung manggil. Coba lihat.
refresh. Yang paling bawah ya, coba view. Nah, ini customer ID 8. Benar. Benar. Oke, nah sekarang untuk view-nya sendiri, ya ini untuk view tadi sudah, controller juga sudah. Kita akan buat view show-nya. Nah, view ini mirip dengan chart ataupun checkout, jadi kita tinggal tambahkan aja sebuah keterangan, lalu transaksi kode, tanggal setelah pengambilan dari database-nya, bukan dari session ini. Berarti kita buat view-nya dulu. Kita buat view-nya, kita copy dari mana ya? Dari chart aja. Dari chart kita copy. Di transaction kita buat file baru show.blade.php. Kita paste. Nah, lalu kalau sudah kita paste, sekarang di transaction controllernya kita tinggal return view transaction transaction dot show, lalu kita kirim compact transaction dari sini, copy. Oke. Nah, di show-nya nih harus kita modifikasi dulu. Nah, ini kan dia ngambil dari database ya, jadi nanti kita loopingnya langsung dari database. Untuk satu transaksi banyak produk, berarti transaction if tab-nya kita hapus, lalu if tab-nya kita hapus, yang kita looping adalah transaksi, nggak usah pakai key ya, langsung details. Karena satu yang kita looping adalah produknya, jadi kita akan manggil produk. Karena dia yang manggil itu ya, dari relasinya dengan produk. Nah, saya lihat dulu model transaksi namanya produk ya, bilang too many, satu transaksi banyak produk. Oke, jadi kita save, kita coba langsung refresh. Nah, seperti ini. Lalu continue shoppingnya kita hapus, checkoutnya kita hapus, lalu fotonya masih salah. Oh iya, ini kan dia bentuknya sudah dari database, jadi bukan array lagi. Jadi kita manggilnya pakai panah, detail price panah. Sorry, ini dari price quantity. Kalau yang dari database mungkin fieldnya juga beda. Ini dari junction table. Produk, nama produk stok, kita sesuaikan sama ini. Nama produk, details, nama produk. Nah, lalu ini kita kan dari tabel junction table, berarti kita pakai pivot. Lalu harga apa ya, di tabel junction table kita namanya harga produk. Kenapa kok nggak dari harga yang di tabel produk, Pak? Ya karena kalau misalnya harganya di tabel produk berubah, di transaksinya tetap. Kalau misalnya kita ngambil dari produk, ya nanti harganya ikut berubah dong. Sedangkan dealnya kemarin, misalnya dealnya kemarin 10 juta, produknya kita harganya kita murahkan, atau nggak kita naikkan. Nanti kalau misalnya kita lihat historinya berubah, karena kita ngambilnya nggak dari junction table. Ini juga details quantity ya, jadi pivot juga dari junction table. Nama produk sudah. Nah, ini harga produk. Review atau produk.
lalu quantity juga dari pivot. Lalu ini total harganya ada di pivot subtotal. Oke, seperti ini. Jadi saya ngambil detailnya, ada yang dari nama produknya, ada dari junction level. Kita coba refresh. Nah, ini donat gula. Details pivot quantity. Saya lihat dulu image-nya juga. Image-nya ini panah image. Ini belum ada. Lalu judulnya bukan cat lagi tapi riwayat. Lalu tadi di PPT juga diminta untuk menampilkan transaksi kodenya. Jadi kita taruh sini. Dollar transaction panah ID. Lalu transaksi tanggal transaksinya. Transaction ini. Kita save. Lalu kita coba lihat hasilnya. Undefined detail. Yang ada itu detail. Taruh image-nya. Kita coba lagi refresh. Nah, ini ya riwayat transaksi 6 tanggal sekian. Ini kita pilih. Ini kita hapus dulu tombol delete-nya kita hapus. Refresh. Nah, kurang lebih seperti ini. Toko rotiku. Ini home, ini riwayat transaksinya. Untuk bidang gula 3 teman-teman. Subtotalnya sebentar. Subtotalnya nggak muncul. Subtotal. Ini dari junction table. Oh, yang pertama nggak muncul. Yang kedua, yang terakhir muncul. Enggak juga. Kita cek lagi. Pivot details, pivot subtotal. Pivot subtotal. Atau enggak kita produk. Ini total, harusnya total plus sama dengan ini subtotal. Nah, saya buat seperti ini. Jadi saya buat subtotal sendiri sama total yang looping sendiri. Kita lihat hasilnya. Nah ini betul ya. Ini baru betul. Jumlahnya sudah betul. Selanjutnya, nah ini hasilnya seperti ini. Hasilnya juga seperti ini. Hasil riwayat pemesanannya sesuai dengan transaksi kode yang kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba cetak laporan dengan DOM PDF. Tadi kan sudah ya. Nah, kita harus menggunakan plugin ini. Kita pakai plugin render laporan menjadi PDF. Salah satu bentuknya adalah ada namanya DOM PDF. Kita juga bisa juga pakai aduh saya lupa. Ada lagi satunya. MPDF juga ada, jadi ada DOM PDF, ada MPDF.
Karena DOM PDF itu tidak otomatis dari Laravel, jadi kita harus install dulu. Kita installnya pakai Composer require dari df/laravel strip DOM PDF. Kita coba terminal, new terminal. Nah, kita buat Composer require dari DOM PDF. Ini kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita perlu menambahkan settingan berikut ini di folder config/app. config/app.php. Nah, di config app kita perlu tambahkan dulu dalamnya provider. Cari scroll ke bawah providers. Nah, ini ya. Kita perlu tambahkan di paling bawah sini dari vdh DOM PDF service provider. Nah, ini biasanya kalau misalnya kalian lihat dikitnya bisa langsung copy paste flash. Lalu yang kedua aliasnya juga perlu di paling bawah. PDF dari vdh/DOM PDF. Nah, ini ya, kita perlu menambahkan yang dulu. Kalau sudah seperti itu, skenario-nya nanti hasil dari tadi yang detail tadi kita tambahkan tombol cetak. Nah, tambahkan tombol cetak dulu di show di paling atas, yang tambahkan button A, jadi pakai A, ref-nya nggak usah dulu, cetak. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat dulu untuk routingnya. Kita buat routingnya untuk mencetak. Lagi-lagi ini kita harus di dalamnya middle out ya, middleware out ya. Kasih namanya misalkan cetak pemesan /id. Nah, kita buat di sini middleware out. Di dalam grupnya out kita buat cetak pemesan. Lalu kita lempar ke transaksi controller, nama fungsinya sama aja, cetak pemesan. Lalu kita kasih namanya sama juga, cetak pemesan. Nanti di transaksi controller kita buat fungsi dulu di paling bawah, public function cetak pemesan $id. Nah, ini kita buat dulu isinya. Nah, kayak gini. Jadi kita tampilkan dulu, ini kan ada transaksi. Jadi kita akan buat dulu, tampilkan dulu $transaksi. Dia kan sudah panggil transaction find $id transaksi. Nah, kalau sudah kita panggil PDF load view. Nah, jadi nanti dia akan ngeload dari view. Kita harus buat dulu ya, transaksi di folder transaction dot detail PDF. Lalu kita akan ngirim datanya transaksi $transaksi. Seperti ini. Jadi nanti kita harus buat view-nya dulu ya, detail PDF-nya
kita di transaksi, kita new file, kita pdf.php. Oke. Nah, setelah itu kita buat dulu nama filenya. Misalkan nama filenya recap atau detail pesanan. Kita tambahkan dalam transaksi ID-nya biar unik, lalu transaksi date, transaction, lalu jangan lupa untuk PDF nama akhirnya. Seperti itu. Ini tadi jangan lupa extensionnya juga, kita tambahkan PDF. Lalu yang di return adalah $PDF tadi yang sudah memanfaatkan DOM PDF. Panah download. Downloadnya parameternya apa, yaitu nama file. Kita mau downloadnya pakai nama file apa. Kita save, kita coba ya. Cetak pesanan ini saya kasih tes. Kita masuk ke sini, kita refresh. Atau gini aja. Saya kasih print R yang dikirim tadi transaksi. Ini kita coba refresh, masuk ke home. Nah, kita coba di transaksi terakhir. Kita cetak 12. Do nothing. Kita lihat dulu. Nah, ini ya, karena di transaksi.b kita belum manggil routing. Kita panggil dulu tadi cetak pesanan, cetak pemesan. Kita pakai route cetak pemesan, koma, dollar, transaction ID. Pasif. Nah, kita coba refresh, cetak PDF. Oke, kita harus tambahkan PDF dulu di transaction control. Paling atas kita tambahkan dulu use PDF. Kita coba refresh, kita cetak lagi. Nah, ini muncul, kita download file PDF dengan tadi namanya detail pass. Oh, salah namanya. Jadi detail pesanan. Kita ganti detail pesanan. Kalau kita buka, nah ini sudah berhasil manggil. Nah, karena tadi view-nya mirip-mirip dengan show, sebenarnya kita bisa aja dari detailnya tadi, detail PDF-nya kita copy dari show. Copy dari show. Nah, cuman kan yang dari show ini harusnya nggak bisa extend ya. Kita bisa langsung aja pakai HTML. Lalu judulnya apa? Misalkan kita tambahkan lagi invoice. Kita coba deh. Kita coba tambahkan seperti ini. Lalu kita tambahkan satu detail pesanan. Kita save. Oh enggak sih, harusnya bisa sih. Kita coba dulu. Jadi saya cuma tadi menghapus tombol cetak sama tambahkan detail pesanan tadi. Kita coba refresh. Lalu saya cetak lagi. Variable transaction. Oke, saya tadi kan mengirimnya transaction. Atau biar aman kita samakan aja. Tadi mana? Detail PDF transaction.
gitu ya, saya rubah namanya transaction aja. Lalu kita coba lagi refresh. Saya back dulu deh di transaksi 6, saya refresh transaksi 6, saya cetak transaction 6. Failed open stream bla bla bla. Oke, karena ini kan PDF, jadi dia kayaknya nggak bisa pakai extend. Kita hapus saja view-nya, berarti kita pure-kan pakai HTML. Di PDF kita hapus saja section-sectionnya, kita save. Nah, jadi nggak usah pakai section Laravel extend, nggak usah, langsung seperti ini. Kita coba lagi, back, refresh, cetak. Agak lama loadingnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, detail pesanan, langsung kodenya berapa, ini namanya. Jadi nanti kita perlu trial and error untuk menyesuaikan PDF-nya, tampilannya seperti apa. Seperti itu untuk materi minggu ini. Jadi kita sudah belajar session, lalu session put, session get, kita sudah belajar juga otorisasi untuk checkout-nya, kita sudah belajar untuk insert ke table, lalu PDF juga. Nih, kalau misalnya kita langsung save juga bisa seperti ini untuk yang Firefox. Nah, ini hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, tambahnya beberapa import yang harus kalian perhatikan. Kalau DB itu kita harus pakai use DB, out user kita bisa pakai use ini, atau enggak langsung use out. Kalau Carbon seperti ini sudah paten, response. Hati-hati kalau misalnya kalian mengikuti apa ya, dari bawaan Visual Studio Code, itu biasanya bukan respons yang kita maksud. Jadi kalau misalnya kita mau pakai respons, use-nya pakai eliminate, /out, /access, response. Nah, seperti itu untuk materi minggu ini. Terima kasih. Jika nanti masih ada yang dibingungkan, bisa langsung WA ke saya atau email, atau nanti pada saat diresponsi bisa digali lagi lebih dalam. Itu sukses terus untuk kalian, karena ini memang materi terakhir kita di semester ini juga. Terima kasih banyak. Mau kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan terima kasih. Selamat pagi.